Baik teman-teman, selamat pagi. Hari ini saya dan teman-teman yang berkumpul di Jogja sejak hari Kamis akan mempresentasikan apa yang kita bicarakan dari lanjutan dari pembicaraan-pembicaraan kita sebelumnya. Ada hal-hal yang menarik yang kemarin kita temukan dan kita kembangkan, dan agenda kita yang kemarin kita proses adalah rencana untuk materi hari studi di KWI besok November. Nah, kami akan menyampaikan apa yang kita bicarakan kemarin. Untuk hari studi kita akan memakai metode ajaran sosial gereja, yaitu to see, to judge, and to act. Nah, yang pertama-tama kita perlu melihat situasi bagaimana. Ini memang sudah kita lakukan ketika kita kemarin melakukan pertemuan virtual bersama Michael Northcote, dan pertemuan selanjutnya kita memperhatikan data-data dari keuskupan kita. Tetapi untuk proses to see yang akan kita gunakan untuk pertemuan hari studi, datanya adalah data-data dari keuskupan. Kita ingin mengetahui setelah nota pastoral 2013 mengenai lingkungan hidup itu, apakah ada perkembangan di keuskupan-keuskupan mengenai gerakan-gerakan untuk merespon isu lingkungan hidup. Maka nanti kita akan mengirimkan kuesioner kepada para uskup dan juga untuk kita sendiri. Pertanyaannya yang akan kita kirimkan kepada para Bapak Uskup adalah seperti ini. Yang pertama, apakah sejak nota pastoral 2013, nota pastoral itu pernah diangkat menjadi tema pembicaraan di lingkup keuskupan dan paroki-paroki? Kalau diangkat, mengapa? Kalau tidak diangkat, mengapa juga? Lalu yang kedua, pertanyaan kedua adalah, apakah ada penanggung jawab yang diserai tugas untuk membuat langkah-langkah tindak lanjut di lingkup keuskupan dan juga paroki-paroki di keuskupan terkait dengan pesan yang disampaikan di nota pastoral 2013 mengenai ekopastoral. Lalu yang ketiga, apa saja tindak lanjut yang telah dilaksanakan di keuskupan? Nah, ada 3 sub pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah yang pernah direncanakan dan berhasil dijalankan? Lalu kemudian, apakah yang pernah direncanakan dan tidak berhasil dijalankan? Dan apa kendalanya? Lalu kemudian, siapa saja partner di luar lingkup gereja yang pernah diajak atau yang telah diajak untuk bekerja sama menanggapi persoalan lingkungan hidup di tempat masing-masing. Misalnya mungkin ada LSM atau aktivis lingkungan, atau mungkin birokrasi atau policy maker, bahkan kalangan industri. Siapa saja partner-partner yang sudah diajak untuk merespon isu lingkungan hidup ini? Lalu yang keempat, pertanyaan keempat adalah, bagaimana tanggapan Bapak Uskup terhadap gerakan-gerakan ekologis yang terjadi di keuskupan Anda? Nah, pertanyaan ini akan kami kirimkan melalui Presidium KWI. Dan kami berharap bahwa pertanyaan dari kuesioner ini akan mendapatkan respon yang baik, sehingga kita mendapatkan data untuk membuat langkah pertama, yaitu to see ini. Kita akan melihat bagaimana perkembangan setelah nota pastoral 2013. Dan pertanyaan yang sama nanti juga kami lemparkan kepada teman-teman supaya dari antara kita juga ada data yang menjadi pembanding atau pelengkap dari data-data yang akan kita peroleh dari Bapak Uskup. Lalu langkah yang kedua adalah menilai.
atau to judge. Kemarin kami membicarakan ada satu istilah yang menarik, yaitu eklesiologi. Eklesiologi. Nah, sebetulnya istilah ini kami munculkan dari artikel yang pertama-tama ditemukan dan dibaca oleh Romo Kiser. Ada seorang teolog dari Leuven, itu menulis sebuah artikel di Theological Studies, dan kemudian kami mencoba untuk memaknai kata ini, eklesiologi. Kenapa kata ini muncul? Kemarin kami bersharing bahwa tampaknya gerakan-gerakan yang merespon isu lingkungan hidup itu tidak terlalu gencar dibuat, karena memang para gembalanya, para imamnya itu juga tidak banyak yang mempunyai kesadaran ini, sehingga tidak melakukan atau belum banyak melakukan tindakan-tindakan untuk merespon isu lingkungan hidup. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa para gembala itu tidak banyak yang berminat untuk merespon isu lingkungan hidup? Padahal isu lingkungan hidup itu sudah diangkat sebagai isu global dan juga isu gereja universal. Tetapi kenapa masih belum jalan? Lalu salah satu hipotese yang kita munculkan adalah bahwa karena eklesiologi kita itu masih antroposentris dan juga masih eklesiosentris. Kalau Paus Fransiskus mengatakan di Laudato Si, karena antropomorfisme itu terjadi, dari situ kemudian terjadilah krisis ekologi. Nah, rupanya tidak hanya antroposentrisme saja, tetapi juga karena eklesiologi yang kita hayati, kita hidupi sekarang itu masih eklesiosentris. Misalnya banyak imam itu masih menghayati eksistensi imam itu sebagai penyalur sakramen atau pelayan sakramen, belum sebagai agen untuk menggerakkan umat dalam merespon isu lingkungan hidup. Nah, ini nanti masih bisa kita perdalam. Nanti akan ada penjelasan dari atau mungkin tambahan dari teman-teman. Nah, lalu langkah yang ketiga adalah menemukan kemungkinan-kemungkinan untuk bertindak. Nah, pada tahap ini kita mengharapkan informasi dari keuskupan-keuskupan, dari teman-teman semua, di mana kita bisa melihat ada contoh-contoh good practices atau praktek-praktek baik yang sudah dilakukan untuk merespon isu-isu lingkungan hidup. Kurang lebih itu adalah gambaran alurnya, alur hari studi. Nah, lalu alur itu tadi ini sudah saya jelaskan. Jadi pertama presentasi, to see, lalu kemudian nanti akan ada tanggapan dari para Bapak Uskup, dan kemudian kita mencoba untuk mencari langkah-langkah tindakan konkret nomor 5 dan nomor 6 ini. Baik itu di level nasional, misalnya level KWI atau level keuskupan, atau juga level yang lebih kecil, lingkup keluarga, lingkup komunitas basis. Nah, hipotese yang tadi kita munculkan dari langkah kedua, to judge, adalah ekologi belum menjadi bagian konstitutif dari eklesiologi. Di eklesiologi lebih dialami atau dibuat ya gereja sebagai sarana keselamatan yang eskatologis, tetapi belum menyentuh tindakan konkret di sini dan kini. Maka perlu pemaknaan baru mengenai eklesiologi. Nah, diusulkan pandangan yaitu menjadikan ekologi sebagai mainstream atau gagasan utama dalam diskursus dan praksis hidup menggereja. Kalau ekologi itu adalah bagian dari eklesiologi, maka mestinya masalah ekologi yang berkembang itu menuntut gereja untuk merumuskan pewartaan yang sambung dengan situasi yang terjadi. Dan ekologi bukan
ada di luar gereja untuk ditanggapi. Ekologi adalah bagian dari kehidupan menggereja dan kehidupan iman. Dan gereja adalah bagian dari jejaring sistem yang saling mempengaruhi. Dan untuk itu, gereja perlu merespon isu lingkungan hidup yang sudah menjadi isu global. Jadi Paus Fransiskus itu mengatakan, ya untuk mengubah sesuatu, untuk membuat perubahan, kita membutuhkan satu sama lain. Nah, itu adalah bagian dari to judge. Pada bagian terakhir dari hari studi, kami berencana untuk mengajak, mengundang pribadi-pribadi untuk men-sharingkan pengalamannya terkait dengan isu lingkungan hidup. Ada kemungkinan. Yang pertama adalah sharing inisiatif dari tradisi komunitas religius yang lain. Misalnya ada salah satu pondok pesantren di Jawa Barat, di Garut, itu pondok pesantren ekologis. Nah, rupanya di dalam komunitas Muslim juga ada sebagian yang mencoba untuk menanggapi isu lingkungan hidup ini dan mencoba untuk menghidupinya dari sana. Nah, ini adalah salah satu hal yang juga ingin kita angkat, yaitu bahwa respon terhadap isu lingkungan hidup itu mesti bersifat ekumenis dan lintas keyakinan, karena ini menjadi isu yang global. Lalu kemungkinan yang lain atau rencana kami yang lain adalah kami ingin mengundang atau mengajak orang-orang yang terkena dampak dari perubahan iklim. Misalnya di Demak itu ada satu desa yang terendam air karena kenaikan permukaan air laut. Dan di sana ada satu keluarga yang bertahan, dan keluarga ini mencoba untuk sebanyak mungkin menanam tanaman mangrove. Mangrove apa ya? Bakau ya? Tanaman bakau di pantai. Jadi mereka mempunyai kesadaran. Dan mereka juga menjadi korban atas perubahan iklim. Jadi yang pertama, kita mencoba untuk menghadirkan narasi dari tradisi komunitas agama lain. Dan yang kedua, kami ingin menampilkan narasi dari para korban. Artinya sharing dari mereka yang terdampak. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, secara teknis, ini adalah rencana yang kami buat rundown untuk hari studi. Berdasarkan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah dari teman-teman yang lain ada tambahan? Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan, para Romo. Romo Yus, ada tambahan atau ada pertanyaan? Romo Joko, Romo Paskalis? Oke. Dengar suara saya? Ya, silahkan, Romo. Oke, saya lihat prosesnya sudah bagus ya. Prosesnya itu. Dengan juga pertanyaan-pertanyaannya disusun untuk mendapatkan masukan dari atau informasi dari Bapak Oskop tentang kelanjutan Nota Pastoral 2013. Jadi prosesnya itu ya nanti kita ikuti bersama sudah bagus. Ya, yang kedua tentang ekoeklesiologi itu, saya kira juga satu cara strategis yang baik untuk kita kerja. Karena barangkali memang salah satu masalahnya di situ. Jadi eklesiologi atau teologi kita itu sangat antroposentris. Mungkin ya karya pastoral juga memang di Pastoral Manado ini
tidak terpikir untuk memasukkan lingkungan, tapi selalu gereja adalah umat Allah, yaitu manusia-manusia. Lalu pelayanan pastoral juga arahnya ke sana, sakramental atau pastoral atau apa itu 5 unsur gereja itu koinonia, diakonia, martiria. Pokoknya eklesiologi ini memang saya kira sangat penting untuk dimasukkan, diperkenalkan atau menjadi cara untuk mempengaruhi cara berpikir ya. Di sini kebetulan ada satu dosen yang membuat disertasi di Triarkoro, posisi dan peran manusia dalam alam menurut Deep Ecology Arne Naes. Ini bukunya. Dan saya rasa memang ini digumuli dengan baik posisi manusia dalam alam ini, yang memang dia bagian dari satu ekosistem ya, yang tidak boleh menonjolkan diri sendiri, tapi harus bersama-sama, sehingga harus juga menyisipkan dirinya di dalam alam secara baik supaya alam juga tetap lestari. Jadi saya kira itu pertama metodenya, langkah-langkah tadi, to see, to judge, to act, dan juga eklesiologi itu. Itu saja yang saya mau bilang. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Joko. Kemarin kami juga mengingat masukan dari Romo Paskalis ya, yang mengusulkan kebijaksanaan lokal itu, local wisdom. Nah itu tempatnya ada di pada bagian bertindak. Nanti kita mau tidak mau harus memperhatikan local wisdom itu, Romo Paskalis. Oke. Baik, Romo. Termasuk juga dalam ya. Oke, Romo Paskalis ada masukan untuk kami? Oke, Romo. Terima kasih. Saya merasa tertarik dengan ekoeklesiologi itu. Ya, menurut saya itu satu gagasan yang menarik untuk para uskup dalami, karena kalau saya lihat dalam refleksi atau dalam pengalaman saya, ya untuk gereja-gereja di Flores, penekanan terhadap penghargaan untuk alam ciptaan itu masih sangat minim. Jadi kelihatan bahwa dalam kehidupan gereja, sorotan yang paling ditekankan adalah relasi manusia-manusia dengan Allah atau manusia dengan manusia. Belum pada penekanan yang serius pada relasi manusia dengan alam. Ya, contoh sederhana yang selalu saya saksikan di paroki-paroki itu adalah bahwa orang merasa biasa untuk menghadiri perayaan Ekaristi di gereja, lalu sesudah itu merasa biasa untuk membuang sampah tidak pada tempatnya. Itu satu contoh kecil menunjukkan bahwa orang tidak merasa itu sebagai sebuah dosa, ya, sebuah kesalahan moral atau sebuah tanggung jawab moral yang juga seharusnya mereka lihat sebagai suatu hal yang serius. Jadi itu contoh kecil betapa gereja kita sudah sekian lama memberikan penekanan yang berlebihan pada relasi manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan melupakan relasi dengan alam. Maka mungkin refleksi yang perlu lebih serius dilihat ke depan adalah bagaimana memperbaiki kembali kesadaran juga secara teologis relasi manusia dengan alam ciptaan sebagai bagian dari pengembangan iman, bagian dari kehidupan iman seseorang. Dengan itu penghargaan terhadap Allah adalah juga penghargaan terhadap alam adalah juga bagian dari kehidupan seorang beriman. Seorang yang disebut sebagai umat Allah itu, ya, yang disebut sebagai anak Allah. Itu suatu dua contoh yang bisa saya lihat dari konsep gagasan ekoeklesiologi yang baik untuk kalau bisa didiskusikan kembali oleh para uskup, mungkin kemudian nanti sampai kepada katekesi yang lebih praktis, yakni bagaimana katekesi sakramen pertobatan atau katekesi sakramen pelayanan yang membangun kesadaran umat untuk penghargaan terhadap alam. Karena kita
melihat krisis itu sekarang sudah sangat parah. Lalu yang kedua, tentang gagasan local wisdom, itu hemat saya memang baik untuk didalami karena setiap keuskupan tentu memiliki latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Dan kalau saya lihat konteks local wisdom itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk membuat refleksi atas tindakan terhadap alam. Ya, mungkin kebajikan-kebajikan lokal itu bisa diangkat kembali di setiap keuskupan, sehingga nanti dalam tindakan itu bisa dilihat sebagai satu aktivitas nyata yang mungkin bisa dihidupi oleh umat ya, di setiap keuskupan kita yang beraneka ragam di Indonesia ini, yang latar belakang budaya yang beraneka ragam. Sehingga saya melihat itu kalau bisa diteruskan, ditindaklanjuti untuk pengembangan umat kita berkaitan dengan relasi mereka, relasi kita dengan alam. Itu saja Romo untuk sementara yang bisa saya tambahkan. Baik, terima kasih Romo Paskalis. Karena melihat penghayatan baik para imam maupun umat itu terhadap eklesiologi, memaknai gereja itu sebagai apa. Nah, karena kemarin ada gagasan yang menarik, yaitu bahwa karena kita seringkali berpikir mengenai eskatologi, lalu yang sekarang itu tidak dipikirkan. Ini memang sesuatu yang menarik. Tapi nanti kalau kita sudah membaca artikel yang kemarin saya kirimkan, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya ya setuju dengan alur tadi. Hanya satu hal saya ini berkaitan dengan ekolesiologi. Saya berpikir bahwa sebagai satu tekanan itu penting untuk dipikirkan khususnya pada sekarang ini. Hanya bahwa apakah itu menjadi suatu eklesiologi yang harus dikembangkan dan dimunculkan dengan serius. Saya dalam hal ini berpikir agak sedikit mengacu pada Laudato Si. Di sana kan yang dimunculkan justru ekologi integral. Ekologi integral berarti memang memperhatikan keseluruhan itu. Nah, apakah nanti eklesiologinya ini tidak bisa menjadi yang selalu perlu ditekankan, juga eklesiologi integral atau integratif begitu, daripada suatu hanya ya sekarang memang kesadaran ini berarti perlu dimunculkan itu suatu arah. Karena kalau kita perhatikan di Laudato Si ketika membahas itu kan biasanya lingkungan, kemudian sosial ekonomi, kemudian yang saya kira yang sumbangan yang kemarin dimunculkan oleh Paus itu kan ekologi budaya yang seringkali tidak dimunculkan. Ketika kita telusuri di alur teologi kan sebenarnya berkaitan dengan penghargaan pada kearifan lokal. Yang ternyata juga sebenarnya juga bisa jadi berpengaruh pada masalah lingkungan hidup. Jadi saya hanya berpikir untuk menanggapi ide ekolesiologi tadi sebagai suatu tekanan saja, tapi bukan tidak terlalu mungkin saya kurang setuju kalau itu menjadi suatu tekanan eklesiologi ke depannya, karena sungguh-sungguh mengubah banyak sekali. Kalau kita tadi dikatakan oleh Romo Sujoko tadi, kalau kita bicara soal eklesiologi kan seperti ya memang ya umat Allah, ya memang yang umat Allah bukan itu. Itu sedikit yang muncul dalam pikiran saya menanggapi yang sedang kita diskusikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Yus. Jadi kenapa gagasan ekoklesiologi itu muncul? Kemarin demikian, ada pengamatan bahwa kalau misalnya para pastor
mempunyai inisiatif untuk merespon isu ekologis, maka umatnya akan jalan. Maka umatnya akan. Tetapi kalau para pastornya itu tidak mempunyai kepedulian ke sana, maka ya umatnya juga tidak gerak. Yeah. Lalu persoalannya adalah kenapa ada pastor yang gerak dan ada yang enggak gerak. Yeah. Nah, jangan-jangan ini terkait dengan bagaimana mereka itu menghayati sakramen imamatnya. Kalau sakramen imamatnya itu dipahami dalam konteks gereja itu sebagai pelayan atau pembagi sakramen-sakramen, lalu menjadi agen untuk menggerakkan orang di masyarakat merespon isu lingkungan, lantas tidak dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab itu, dari tugas sebagai imam itu. Nah, maka berarti ada yang perlu dikritisi dari pemahaman eklesiologinya. Nah, lalu kalau mau ditarik lebih lanjut, jangan-jangan pemahaman ini, pemahaman mengenai imamat yang lebih sempit sebagai pembagi atau pelayan sakramen-sakramen, itu sudah diberikan di formatio. Artinya formatio imam pun lalu tidak memungkinkan penghayatan imam sebagai orang yang harus bergerak menjadi penggerak masyarakat merespon isu lingkungan hidup. Gitu. Lalu muncul demikian. Gagasan demikian. Romo Bismoko saya tidak menolak Romo Bismoko, bahkan saya menganggap itu baik dimunculkan, ya. Baik dimunculkan seperti hanya cara ini, cara seperti Laudato Si itu memunculkan, jadi kayak kan memang kan umum kan begitu, lalu kemudian hanya ada satu aspek khusus. Nah kalau di ekologi di dalam bab 4 kalau kita perhatikan di sana ekologi budaya dibahas secara khusus misalnya. Nah ini kalau misalnya nanti eklesiologi, ada eklesiologi ya eklesiologi. Jadi sebagai satu tekanan yang boleh katakan itu ya penting untuk sekarang. Kalau dulu seperti kita mengerti gagasan dulu kan seputar altar saja. Nah, kemudian kan jangan seputar altar tapi harus sungguh-sungguh ke realitas konkret. Nah, kayak semacam begitu itu kayak gerak yang semakin disadari. Nah, kalau semua kan berarti kan sungguh-sungguh sangat integral. Berarti gereja yang memperhatikan sebenarnya semua itu dalam kesatuan itu yang di benak saya. Oke, Romo, terima kasih untuk penekanannya. Romo Soter atau Romo Ketut yang baru saja bergabung. Romo Ketut, ini kami merekam pembicaraan kita, jadi pada bagian presentasi nanti Romo Ketut bisa mengikuti dalam rekaman yang akan kami share nanti. Terima kasih. Saya sangat setuju dengan gagasan itu. Dan juga alur proses tadi itu sudah sangat bagus. Kenapa? Kalau kita pikirkan iman kita, sebenarnya kan amat ekologis juga. Sangat sederhana saja. Yesus datang ke dunia, ya bukan datang ke mana-mana kan, tapi ke dalam dunia. Atau keselamatan dunia, atau misalnya dengan konsep Firdaus dan macam-macam, akhirnya manusia berdosa lalu diusir dari Firdaus kan. Nah itu, maka sebenarnya amat bagus. Dan konsep ini saya pikir harus diperdalam, bahkan seperti tadi itu mungkin harus disadari kembali inti iman kita, lalu juga dengan katekese yang harus lebih sederhana, tidak dalam konteks yang lebih teoretis, tapi justru lebih sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Lalu hal yang saya sangat tekankan, mau saya katakan, kalau ini studi dengan para uskup, maka memang proses tadi bagus. Bagaimana para uskup itu setelah membuat nota pastoral di tahun 2013 itu, lalu bagaimana mereka menindaklanjuti. Apakah itu misalnya dalam katekese, dalam khotbah, ya jangan sampai nanti mereka hanya memberikan himbauan sebagai suara kenabian, tetapi akhirnya tidak mewujudkan. Nah, justru ini menjadi refleksi yang amat
amat baik untuk proses itu, sehingga perlu ditanyakan apa yang sudah dilakukan oleh para uskup dan para imamnya itu di dalam perwujudan tindak lanjut dari nota pastoral itu. Sampai akhirnya ketika kita melakukan studi seperti ini bukan lagi hanya sekedar sebagai sebuah teori yang datang dari luar ataupun sesuatu yang kita lihat di luar, tetapi kita alami dalam konteks iman kita, dan itu kita wujudkan. Maka proses yang sudah digagas oleh tim dengan kesadaran baru eklesiologis itu, saya pikir itu sangat bagus. Nah, misalnya begini, pengalaman saya, kami di Keuskupan Pangkal Pinang itu, dalam sinode yang lalu, karena Keuskupan Pangkal Pinang berada di dalam konteks lingkungannya yang agak rusak itu, Bangka Belitung, Batam, dan macam-macam itu. Lalu memang dalam sinode itu, ekologi itu memang sangat ditekankan, bahkan menjadi salah satu keprihatinan yang amat mendalam. Tetapi bahwa tindak lanjut lebih selanjutnya itu belum terlalu baik dilakukan. Nah, maka proses yang dilakukan ini dengan memunculkan kembali paham ekoeklesiologis itu, saya pikir itu sangat tepat. Dan seperti tadi dikatakan itu, mungkin perlu lagi katekese atau pengajaran-pengajaran yang lebih sederhana, lebih menyentuh praksis hidup. Nah, sehingga dengan demikian akan menjadi sebuah gerakan yang seperti tadi dikatakan oleh tim, bukan untuk di luar sana, tetapi mulai dari dalam, dari gereja kita, dari kita ini untuk bergerak maju bersama dengan banyak orang. Nah, karena ya seperti dikatakan oleh Romo Justinus tadi, kalau misalnya itu hanya menjadi salah satu, saya pikir tidak juga. Karena apa? Yang namanya konsep ekologis ini kan bukan hanya sekedar sebagai berbicara tentang lingkungan hidup saja, tetapi ini kan berbicara tentang segala aspek, karena itu kan berkaitan dengan manusia, lalu manusia dengan lingkungannya, sehingga segala aspek itu kalau kita bicara pasti akan terkait di sana. Nah, itu sekedar tanggapan saja. Gitu. Terima kasih. Oke, baik, Romo Anton. Romo Soter, silahkan. Oke, baik. Terima kasih. Saya istilah baru, dan saya sendiri merasa tertarik dengan istilah ini. Walaupun mungkin isinya akan sama saja dengan apa yang sudah kita pahami, walaupun pasti istilah baru ini mendorong kita untuk lebih menaruh perhatian terhadap lingkungan. Nah, saya mengusulkan, kadangkala kita banyak berbicara tentang soal teori, tetapi tidak cukup bagian prakteknya. Tadi sudah dijelaskan bahwa akan diminta pendapat dari para penggiat lingkungan. Tadi diambil contoh dari orang Islam, minta pendapat dari mereka atau sharing apa yang mereka lakukan, tapi juga dari pihak korban. Nah, saya mengusulkan ada baiknya perhatian juga ditujukan kepada contoh-contoh konkret di dalam lingkungan gereja sendiri, sehingga itu nanti menjadi mau katakan inspirasi untuk kelompok-kelompok gereja di tempat lain. Artinya ini untuk kita, gereja ke dalam. Nah, itu. Sehingga cerita-cerita itu mungkin akan membantu teman-teman di tempat lain. Misalnya cerita mungkin ada di Papua, akan membantu teman yang ada di tempat lain macam gitu. Atau yang di Flores, cerita mereka akan membantu teman-teman di Papua misalnya. Nah, itu. Jadi usul saya itu menjadi perhatian juga.
Lalu yang sekedar komentar, minta pendapat dari para uskup atau diharapkan diskusi para uskup, saya kira ini metode yang bagus, tetapi tetap ada kelemahannya. Dalam pengertiannya begini, kalau diskusinya itu hanya pada tingkat atas, tetapi tidak melibatkan orang-orang yang memang sungguh-sungguh di lapangan, maka kita tidak akan sampai kepada keadaan, mau katakan kenyataan konkret dan solusi praktis yang hendak ditawarkan, begitu. Maka alangkah baiknya ini pada hemat saya juga ditekankan bagaimana pendapat-pendapat dari para penggiat lingkungan hidup, entah itu yang di dalam lingkungan gereja maupun yang di luar gereja. Dan itu tadi sudah dipikirkan juga. Tadi saya lihat sudah dipikirkan juga. Jadi pikiran saya begini, kalau diskusi di antara para uskup tanpa keterlibatan pihak lain, artinya entah itu orang-orang yang kerja di lapangan dan lain sebagainya, maka harapan untuk mendapat sesuatu yang lebih itu saya tidak berpikir ke sana. Mungkin saya pesimis, tapi dalam arti bahwa mungkin itu perlu diperhatikan kalau hanya mengharapkan diskusi dari para uskup. Nah, itu pikiran bodok dari saya, dari Jayapura sini. Terima kasih. Oke, baik Romo Soter, terima kasih untuk masukannya dan juga untuk penekanannya mengenai contoh-contoh yang bisa digunakan untuk membantu siapa saja mencari praksis-praksis ya. Memang salah satu penekanan kita dalam proses hari studi adalah kita bicara mengenai tindakan ini, mengenai good practices. Nah, untuk itu memang yang pertama adalah ya tadi masukannya baik Romo. Tadi kami sudah merencanakan itu akan menjadi bagian yang khusus, bagian sesi yang cukup besar di hari kedua. Itu Romo. Silakan Romo Bang. Saya terima kasih Romo Soter atas tanggapannya. Hanya mungkin perlu dipahami bahwa ini adalah sidang KWI, sidang para uskup. Kita tamu. Jadi supaya teman-teman juga paham bahwa di sini pun kita hanya menyiapkan materi-materi, sedangkan kebiasaannya para uskup akan diskusi sendiri. Jadi itu sebabnya kenapa kita tidak mengundang, karena memang ini sidang internal KWI, bukan kongres moralis tentang lingkungan hidup, tapi kita diminta menyiapkan materi sidang para uskup, internal para uskup tentang tema yang lingkungan. Jadi yang kita siapkan ini adalah usul yang nanti tentu akan dilihat lagi oleh sekretariat dari KWI. Apakah usul ini mereka terima atau tidak. Jadi sekali lagi ini settingnya agak beda. Jadi bukan suatu pertemuan teolog moral tentang lingkungan hidup yang mungkin bisa kita lakukan, tetapi ini adalah sidang para uskup yang agendanya tahun ini diusulkan tentang lingkungan hidup. Jadi memang ada keterbatasan yang harus kita akui, karena memang ini sebenarnya pertemuan. Bukan pertemuan kita, mereka dari cerita kemarin yang sudah pernah mengikuti tentang tema narkoba, tentang tema sebelumnya, kita hanya menyiapkan dan nanti diminta untuk membuat tulisan pada akhir. Demikian, jadi memang keterbatasan itu yang harus dipahami, supaya ekspektasi kita juga sama gitu loh. Demikian, Romo.
Ya, kurang lebih begitu, Romo Soter. Siap. Oke. Apakah dari rekan-rekan yang lain masih ada masukan atau tambahan? Oh iya, silakan Romo Pung. Nah, ini mengenai ekologi integral tadi, ya, itu akan tetap keluar pada waktu kita menuju ke Laudato Si. Ekologi integral ini kan tuntas supaya dalam menangani lingkungan hidup kita tidak lupa pada hal lain. Kalau kita menjalankan ekologi, dan supaya memahami gereja tidak eklesiosentris, supaya gereja ini menjadi bagian dari masyarakat dunia, bahwa menjadi imam itu juga bertanggung jawab atas perbaikan lingkungan. Tidak hanya bertanggung jawab atas awam yang Katolik saja. Jadi kira-kira ini memang dua tema yang berdekatan, tetapi sulit dicampur. Jadi ekologi integral ini menyangkut khusus tanggapan terhadap lingkungan hidup yang menyatu dengan masalah-masalah manusia yang lain, termasuk masalah keluarga, masalah ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan ekolesiologi ini kita pikirkan sebagai landasan berpikir mengenai imamat yang baru. Imam yang tidak eklesiosentris, imam yang juga menangani masalah-masalah dunia, termasuk lingkungan hidup. Jadi ini bukan dua cabang teologi yang berbeda atau berlawanan, tetapi saling melengkapi. Yang satu lebih pada ekologi, yang lain lebih pada formasi imam, image mengenai gereja, image mengenai tokoh awam, dan sebagainya. Begitu, Romo Soter, dan tambahan dari Romo Purwo. Oh, Romo Joko, silakan. Ya, saya mau menggarisbawahi bahwa ini memang sidang para uskup dan kita moralis diundang untuk mengusulkan materi. Jadi ini penting disadari bahwa seandainya tema lingkungan hidup, kemudian eklesiologi itu diterima oleh para uskup, itu saja sudah bagus. Sehingga kita bisa mempengaruhi para uskup untuk membicarakannya. Sedang uskup itu dalam posisi yang lebih besar, lebih kuat. Kalau mereka mau studi mungkin bahkan bisa mengundang pakar-pakar dari lingkungan hidup, bahkan Kementerian Lingkungan Hidup atau apa saja untuk memperluas. Yang kedua yang saya mau bilang, memang dari dulu saya pernah membaca atau apa, ini krisis lingkungan atau modernisasi atau teknologi, itu katanya juga karena pengaruh teologi yang mengatakan dunia ini ciptaan. Dengan mengatakan itu, maka dunia ini memang fana dan bisa dipakai, bisa dieksploitasi. Itu dalam pandangan Yahudi, Kristen, dan Islam, dunia ini memang ciptaan. Tuhan tidak ada di sini, Tuhan ada di surga. Nah, pandangan agama Buddha, agama Hindu, agama lokal, kearifan lokal, itu mungkin melihat alam agak beda. Mereka agak takut merusak alam, menebang pohon besar, membunuh sapi kalau di India. Itu sudah cara untuk hidup dengan alam. Nah, kekristenan katanya merusak dengan cara teologi penciptaan. Nah, ini saatnya bertobat kalau memang kita mengajukan eklesiologi, supaya dengan gagasan teologis juga mempengaruhi praksis, ya. Ortodoksi, ortopraksi, begitu. Jadi itu dua hal yang saya mau bilang. Pertama, kalau uskup memang bisa membahas ini dengan serius, bahkan mengeluarkannya sebagai ajaran uskup, nah tentu ini agak ajaran magisterium kemudian yang untuk dipraktikkan di paroki-paroki dan kepada umat. Jadi memang secara strategis kita berusaha supaya tema ini memang menjadi temanya sidang uskup-uskup. Dan nanti mereka lah yang akan membuat nota pastoral lagi atau apa. Makanya nanti yang presentasi dari moralis ini ke KW itulah yang bisa
menentukan untuk mempengaruhi para uskup pentingnya masalah ini. Mereka semua pastilah sudah menyadari pentingnya masalah ini, tapi bagaimana mulai diwujudkan. Itu baik, terima kasih. Betul Romo Joko. Oleh karena itu memang pada bagian terakhir dari hari studi itu kami menawarkan contoh-contoh alternatif-alternatif gerakan-gerakan. Dan untuk itu kami membutuhkan contoh-contoh dari teman-teman semua. Kalau misalnya ada pengamatan terhadap praktek-praktek yang baik, nah syukur ada data, ada foto atau rekaman video, itu nanti akan kami bagikan di sana. Supaya satu sama lain juga saling bisa membantu. Oh, ternyata di sana ada gerakan macam ini, di sana ada gerakan macam ini yang bisa dibuat gitu ya. Misalnya kemarin awal-awal diskusi kami itu kami saling sharing mengenai tema sampah. Nah, ada yang sharing, nah gimana kami membuat praktek yang baik pengolahan sampah, tapi ternyata pemerintah itu tidak membuat fasilitas yang baik, walaupun sudah dipilah nanti itu akhirnya masuk ke lubang yang sama atau tempat pembuangan akhir yang sama. Gitu. Lalu ada cerita mengenai inisiatif-inisiatif, misalnya di kota Jogja, yang sebetulnya menampung sampah-sampah yang sudah terpilah. Jadi kalau sampah-sampah kita itu tidak diolah oleh pemerintah, maka jangan berikan ke pemerintah, tetapi kita berikan kepada pihak-pihak yang mengelola ini. Ada yang mengelola sampah plastik, ada yang mengelola sampah kertas, bahkan ada yang mengelola sampah elektronik, macam itu. Nah ini jadi kami membayangkan akan ke sana situasinya, suasananya. Jadi saling memberikan informasi, saling memberikan inspirasi, semacam itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Romo. Romo Paskalis akan mengatakan sesuatu, silahkan. Oh, aku dijadikan host dulu dari situ ke sini. Romo Paskalis, silahkan. Bismoko Mahaboro, more, make host. Yes. Romo sekali silahkan. Romo unmute dulu Romo. Kok suaranya belum masuk ini Romo? Suara belum masuk. Suara belum muncul Romo. Sebentar kok belum juga Romo. Unmute dulu. Sudah disambungkan belum? Kabelnya sudah disambung belum Romo? Nggak usah pakai anu aja, Romo. Atau nggak usah pakai mikrofon aja Romo, langsung dari HP aja Romo. Tidak perlu pakai ini. Headset, nggak usah pakai headset. Nggak usah pakai headset langsung. Tidak perlu pakai headset, langsung ngomong di depan HP Romo. Tapi dicopot dulu Romo. Dicabut dulu dari HP-nya. Yuk. Ya, kabel dicopot dulu dari HP-nya. Oh tidak, maksudnya dicopot dulu dari kabelnya dicopot dulu dari HP-nya. Dicopot dulu dari kabel. Kabelnya dilepas dari HP-nya Romo. Kabel putih dilepas dari HP Romo. Romo Paskalis kabelnya dicopot dari HP-nya. Ada gangguan ke apa? Ini kok belum muncul juga. Ini suaranya Romo Soter ini. Atau Romo Ketut dulu mungkin. Mungkin Romo Ketut ya.
Romo Ketut silahkan kalau ada tanggapan dulu. Romo Paskali sambil mencari cara untuk membetulkan. Romo Ketut silahkan. Di-unmute dulu Romo. Ya, kalau kita mau mengusulkan sesuatu kepada uskup yang sifatnya praktis dan aplikatif, apakah kita bisa mengusulkan supaya program ekologi ini itu bisa dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, sehingga betul punya daya dorong, daya dobrak yang katakanlah sungguh-sungguh mengikat semua orang gitu, bukan sekedar anjuran saja. Kalau sifatnya sekedar anjuran, ya tidak mempunyai kekuatan apa-apa yang mengikat. Saya terkesan dengan apa yang disampaikan oleh para uskup di Jerman itu. Di situ juga diusulkan salah satu poinnya bahwa persoalan ekologi dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Sehingga sejak kecil anak-anak sudah diajar untuk mencintai lingkungan hidup. Nah, apakah poin ini bisa dimasukkan sebagai sebuah rekomendasi, katakanlah, dalam kertas kerja yang kita usulkan kepada para uskup? Itu aja, Romo. Terima kasih. Baik. Ada yang mau menanggapi, teman-teman? Oh iya. Kemarin kami juga sudah membicarakan hal itu mengenai kurikulum pendidikan ekologis yang perlu dimasukkan ke dalam pendidikan anak-anak. Hal itu akan kita angkat bisa di bagian akhir, yaitu bagian praksis atau praktek-praktek baik yang dimunculkan. Ada beberapa sekolah yang di mana guru-gurunya itu amat sangat bersemangat menanamkan cara hidup ekologis. Dan itu mempengaruhi orang tua para murid. Sehingga mereka yang tidak terlalu paham atau tidak terlalu peduli, kemudian pelan-pelan mengikuti anaknya, karena anaknya sudah mendapatkan pengetahuan itu di sekolah. Itu kemarin sempat kami pikirkan. Hanya saja besok memang kami akan membuat presentasi di depan para uskup sedemikian rupa sehingga memungkinkan para uskup juga untuk melihat dan memilih mana alternatif tanggapan yang bisa mereka lakukan. Kalau mereka nanti meminta rekomendasi, ya baru kita memberikan rekomendasi. Tetapi awalnya kita memberikan banyak alternatif gagasan, sehingga lalu mereka bisa memilih. Jadi kurang lebih seperti itu, Romo Ketut. Ya, apakah ada yang lain? Romo Paskali sudah bisa berfungsi alatnya? Kok rupanya belum bersuara, Romo ya? belum muncul juga nih suaranya, Romo. Oke, atau diketik di chat, Romo, kalau kalau mungkin, atau diketik di HP, Romo, kalau bisa. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan dari teman-teman di sini? Oh ya. Oke, baik teman-teman. Saya kembali lagi pada slide saya yang tadi saya share mengenai alur. Nah, pada bagian melihat dan bertindak,
ini kami juga meminta informasi dari teman-teman atau data-data dari teman-teman. Pada bagian melihat itu yang sudah ada atau yang sudah teman-teman lihat di tempat Anda masing-masing itu apa. Lalu kemudian contoh-contoh gerakannya itu juga seperti apa. Itu kami nanti akan meminta masukan dari teman-teman. Nah, setelah ini kami akan merumuskan 1-2 hal. Nanti akan kami kirimkan kepada forum, begitu. Nanti mohon ditanggapi oleh teman-teman juga, termasuk teman-teman yang belum muncul di sini. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Romo Paskalis. Apakah bisa kita mengundang aktivis lingkungan hidup atau para pegiat lingkungan hidup untuk forum diskusi kita? Oh ya, oke, baik. Untuk acara di KWI memang kita bisa mengusulkan apakah kita bisa mengajak aktivis untuk berbicara atau sharing di sana. Tapi Romo Paskalis juga bertanya apakah mungkin kita mengundang aktivis lingkungan untuk masuk di forum kita. Jadi di chat atau di forum diskusi begitu. Ya, oke, bisa Romo. Nanti kalau ada kenalan-kenalan yang berminat, lalu nanti silahkan menginformasikan kepada saya, lalu akan kita invite, ya, begitu. Nanti kalau ada forum-forum seperti ini, kita akan ikutkan mereka juga. Begitu para Romo. Ya, terima kasih untuk, Romo Joko silahkan. Saya ada kenal itu Romo Ferry dari Bandung, saya sudah posting di grup Dialog Moral. Dia aktivis lingkungan yang sudah lama rupanya. Pernah membeli kuliah daring diundang oleh kelompok dosen UI, lalu saya ngikut karena diundang. Dia sangat peduli dengan lingkungan itu dan ada eco cycle dia di Bandung itu. Mungkin dia suruh bicara, memberi masukan dan mungkin dia punya jaringan-jaringan. Itu saja yang saya mau bilang. Romo Ferry Sutresno Wijaya kalau nggak salah. Mungkin ada yang kenal. Betul, Romo. Ya, kami pernah mengunjungi EcoCamp di Bandung. Oh iya. Ya sudah kalau begitu. Romo Bismokol lebih tahu. Dan ternyata dari antara para uskup kita itu ada salah satunya penerima Kalpataru pada tahun 2012, yaitu Monsinyur Otto Din. Iya. Itu mungkin uskup itulah mungkin menjadi penggeraknya nanti kita mencoba untuk menghubungi beliau untuk menimba pengalaman dan juga masukan dari beliau juga. Mungkin kalau diundang dengan kita webinar ini, Romo Ferry dengan Uskup Otto Sidin itu di awalnya ini proses ini lebih bagus. Oh iya, baik Romo. Sebagai persiapan kita. Baik, kami mempertimbangkan itu. Romo. Kita akan dapat masukan-masukan banyak dari mereka karena mereka tahu banyak itu lingkungan hidup. Ya. Oke Romo, terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik, rasanya demikian perjumpaan kita pada siang hari ini. Siapa? Ada yang tanya? Apa? Ya baik, Romo tadi sudah saya katakan bahwa kami juga meminta masukan dari teman-teman di forum ini. Kalau ada langkah contoh-contoh konkret dari kesurupan atau praktek-praktek baik itu mohon diinformasikan kepada kami juga. Bisa melalui email atau apa. Kami yang jelas nanti akan mengirim risalah semacam itu dan juga agenda pembicaraan kita ke depan, termasuk bahan-bahan yang mungkin perlu dibagikan oleh teman-teman juga di forum kepada kami supaya bisa diolah bersama. Gitu. Ya kurang lebih seperti itu para Romo. Waduh, ini di foto ini kita. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita informasikan lebih lanjut.
Oke, baik. Para Romo dan teman-teman sekalian, selamat berakhir pekan. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan RI yang ke-70. Ya, Irawi, lali. 75. 75, oke. Ya, jaga kesehatan. Iya. Jaga kesehatan. Oke, terima kasih banyak. Betul nuwun ya. Nuwun pamit ya, mau pulang ini ya. Terima kasih semua, selamat semua. Sampai ketemu.